Allah mendapatkan berkah, mendapatkan pahala, dan insya Allah kita tidak berdiri dari tempat duduk kita masing-masing kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, yang jika kita teladani beliau, dipastikan kita tidak akan kecewa dan menyesal, tapi kita akan bersyukur dan berbahagia karena beliaulah teladan yang terbaik yang tidak akan kita temukan yang lebih baik. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, dalu niki kula jenengan kempal selain majelis rutin Nurul Mustafa, diundang kali Bapak Sutrisno sekeluarga dalam rangka haul yang ke-8 almarhumah Ibu Yahatimah, sing harapane mboten enten lintu hadirin hadirat. Mugi-mugi kelawan barokah majelis dalu niki, barokah mausat maulid sholawat lan salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, zikir dan doa dari kita semua yang hadir, khususipun almarhumah Ibu Yahatimah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan yang ditempati semoga menjadi taman surga, penuh kenikmatan, kebahagiaan, diselamatkan dari kegelapan kubur, adab kubur, dikempalakan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Lan mugi-mugi keluargane kula jenengan yang sudah menjadi ahli kubur nggih kecipratan barokai majelis dalu niki semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Tidak ada satupun yang bisa lolos daripada yang namanya kematian. Ojo maneh kula jenengan hadirin hadirat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau makhluk yang paling dicintai Allah pun harus meninggalkan alam dunia, harus merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu dikatakan dalam satu qasidah oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thohir. Habib Abdullah bin Husin bin Thohir niku sing ngarang kitab Sulamut Taufiq. Qasidane niku kathah, termasuk sing terkenal lek teng Indonesia niku ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Dalam qasidah beliau yang lain, beliau mengistilahkan mati itu dengan musibah ammah. Fahuwa musibah ammah. Mati itu musibah yang merata. Lek musibah lintu ini mboten rata para hadirin hadirat. Gempa bumi enggak semuanya tertimpa gempa bumi. Tanah longsor nggak semuanya tertimpa tanah longsor, tsunami nggak semuanya tertimpa tsunami, banjir nggak semuanya tertimpa kebanjiran, kebakaran nggak semuanya tertimpa kebakaran. Tapi lek mati, jenengan domisilinya di mana saja, griyone jenengan niku terpencili seperti apapun, masih lek perlu niku sinyali HP mboten wonten, saking terpencili griyone jenengan. Sepuntene sing kata malaikat Israil niku mboten perlu serno. Ndak perlu
Masih nggak di Sherlock ketemu Nabi malaikat Israel. Jadi kalau yang namanya mati ini sudah pasti para hadirin, nggak ada yang bisa menghindar daripada yang namanya kematian. Makanya boten enten tiyang boten yakin mati niku boten wonten. Coba kula kajeng kita ngeliat niki sing hadir, ndak lanangi, ndak wedoki. Ndak sing meneng, ndak sing ngomong dhewe, tak takoni kabeh. Coba yang tidak yakin mati angkat tangan. Dalam sing wani angkat tangan. Karena kita semua sudah yakin mati itu yakin kita. Bukan cuma Ibu Yahatimah saja yang meninggal dunia. Kita ini cuma tinggal nunggu giliran. Niki sing hadir ngrindili situ-situ mari ngono. Dadi nek mati ini pun yakin sedanten. Cuma eling mati niki sing rada angel menungso sing urip zaman sak mangkin iki. Eling mati niki sing angel. Wong kadang-kadang sepunten sing kathah iki ngubur wong mati lho ndak eling mati. Apa maneh arek nom-noman iki ngubur wong mati uraan. Ngubur wong mati sik cekikian, guyonan sih. Sampai ana sing nemen keblinger iki ngubur wong mati niki tepak nglebokno nang kuburan lho, ambek ndelok finale bal-balan. Delok final Thailand ambek Indonesia. Padahal bagaimana diceritakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tentang kitab Ihya. Zaman dahulu itu kalau sudah ngubur jenazah, jenengan kajengi takziah, mau berbela sungkawa kepada sahibil ibtila, keluarganya mayit niku bingung. Napa kok bingung? Sing ngenterno jenazah niku nangis kabeh para hadirin, mular sedanten, meneteskan air mata semuanya, sehingga sulit dibedakan mana keluarganya mayit pundi sing kepaten kali sing boten kepaten. Semuanya ketika nganter jenazah ingat mati semua. Lek aku sakniki gotong mari ngono aku digotong. Lek aku sakniki ngentero nang kuburan mari ngono aku dienterno nang kuburan. Lek aku sakniki ngelbokno nang kuburan mari ngono aku sing dilebokno nang kuburan. Semuanya ingat mati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali ingat mati. Napa malih zaman kaya ngeten iki. Ini zaman yang sudah kemaksiatan merajalela di mana-mana para hadirin. Lek boten teman-teman kuat imani gampang terjerumus teng maksiat zaman sakmangkin. Oleh karena itu ingat mati itu bisa menjadi rem kita dari perbuatan maksiat, sekaligus jadi motivasi kita untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kulo jenengan iki dikengken ngata-ngatai iling mati, aksiru min dzikri hadimil ladzati al maut. Dawuhe Kanjeng Nabi, perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian. Dan setunggal riwayat. Nabi Muhammad SAW niku nanti ditangleti kali sebagian sahabat. Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'as syuhada'i ahadun ghairuhu. Kanjeng Nabi, apakah ada seseorang yang dia itu bukan syuhada tapi benjing dikempalaken dibangkitkan bersama para syuhada? Sanes tiang mati syahid tapi benjing Kanjeng Nabi dibangkitaken lan dikempalaken kali tiang ingkang mati syahid. Napa wonten Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, alladzi yadhkurul mauta fi kulli yaumin wa lailatin 20 marrotan, yaitu yang mengingat mati
dalam sehari semalam, berarti 24 jam. Yang ingat mati dalam 24 jam sebanyak 20 kali. Berarti sedina sewengi eling mati ping 20 nggih sak jam sepisan, sak jam unjul titik sepisan eling mati. Niku benjing digempalaken kali tiang-tiang ingkang mati syahid walaupun dia tidak mati syahid. Sak jam sepisan eling mati. Perlu dicoba nih. Cuma sing paling penting ya aja wayahe mangan. Lek mangan eling mati tidak nafsu mangan sampean. Tapi biasanya lek mangan iku otomatis wis eling mati lek mangan iku biasa. Sing biasa hadir khusul niku. Kata sing biasa hadir khusul Ustaz. Kata. Lek biasa hadir khusul tepak maulud, mari maulud dikai mau itu, mari mahalun ya. Nangis, aku sing nangis. Cuma wayahe kebuline metu, rebutan. Wayahe kroyokan dalam mangan sego kebuli rebutan, kait nangis oleh 10 menit rebutan sego kebuli misalnya. Jadi kalau matinya itu nggak bisa ditawar hadirin hadirat. Cuma sing menjadi masalah itu bukan matinya. Yang menjadi masalah itu setelah mati nggak selesai. Niku sing dadi masalah. Nek mari mati beres urusane, mboten enten azab, mboten enten nikmat. Kula jenengan didadekno lemah kaya hayawan ya wis kari enake tok sakarepe kate nglakoni apa nang ndukure donya niki, monggo. Tapi bukan seperti itu. Setelah kita meninggal dunia, kita memasuki kehidupan yang baru, kita memasuki alam yang baru, di mana kita diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat sewaktu kita di dunia. Yang menjadi masalah itu kaifa haluna ba'dal maut. Yang menjadi masalah hadirin hadirat bagaimana keadaan kita setelah mati. Makanya monggo teng majelis niki sampean merenung. Sampean berhayal, yo nopo lek jenengan pun dados ahli kubur. Kira-kira teng kuburan itu apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan hadirin hadirat, monggo merenung karena itu cepat atau lambat pasti terjadi pada kita semua. Coba lampune dipateni niku peteng dedet. Lha sampean bayangaken yo nopo lek teng kuburan. Kanan kiri kita, depan belakang kita semuanya tanah, atas kita tanah. Ndak nyekel HP sampean, lek mang lampune dipateni ngurungno flash HP. Lek kuburan. Yang menerangi kuburan kita amal soleh kita, ibadah kita, hadirin hadirat. Itu yang menjadi masalah yang perlu kita renungi. Setelah mati kira-kira keadaan kita bagaimana? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dialah orang yang benar-benar beruntung, benar-benar sukses. Jadi orang yang dikatakan benar-benar beruntung dan sukses niku hadirin hadirat ukurane sanes teng donya. Itu yang harus kita pahami. Karena kadang-kadang zaman sak mangkin niki lak sing didadekno ukuran yang sukses yang beruntung niku lak donya. Sebenarnya sing kadang nggih masih uripe enake kaya apa nek ndukure donya niki. Hartanya berlimpah ruah, bayarannya gede, kerjone enak. Tapi kalau benjing tengah akhirat, melebet neraka, dia datang neraka, maka hakikatnya dia bukan orang yang beruntung dan sukses, tapi dia adalah orang yang paling rugi dan paling gagal hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sawali aneh, masih jenengan melarat tentunya. Uripe susah, hidupnya nggak enak di atas dunia, makan seadanya,
Pendinane mangane tempe tahu. Mangan daging ngenteni raya kurban. Pokok dadi wong larat wis. Hidup di dunia ini dalam keadaan serba susah. Tapi lek benjing tengah akhirat jenengan mlebet swargane Gusti Allah, napa malih masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya Allah. Selamat saking neraka. Maka hakikatnya jenengan bukan orang yang rugi dan gagal, tapi jenengan adalah orang yang paling beruntung dan paling sukses. Ya mudah-mudahan sukses dunia, sukses akhir. Amin. Teng dunia enak, teng akhirat enak. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Teng dunia nikmat, teng akhirat nih. Alhamdulillah. Sing paling seakan lek remek luru-luru nih. Pun teng dunia susah, teng akhirat susah. Pun teng dunia niki melarat, teng akhirat melarat. Sudah di dunia ini menderita, di akhirat menderita. Sudah di dunia tersiksa, di akhirat juga tersiksa. Na'udzubillah min dzalik, kaya ngoten niku hadirin hadirat rahmatullah. Oleh karena itu jangan terlena hidup di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini cuma serba nikmat yang tipuan, kenikmatan yang semu. Semuanya akan kita tinggalkan, gak ada yang abadi di atas dunia ini. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi orang-orang benar-benar beruntung dan benar-benar sukses, maka sisa hidup yang masih Allah anugerahkan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya untuk meraih kesuksesan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, gunakan taat kepada Allah, taat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan untuk beramal soleh, gunakan untuk berbuat baik. Jenengan diparingi meripat, sakit ningali, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, diparingi sehat walafiat. Jangan digunakan untuk maksiat, jangan digunakan untuk lupa kepada Allah, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Gunakan untuk banyak ibadah, gunakan untuk banyak amal soleh, gunakan untuk banyak berbuat baik. Karena itu yang akan manfaat besok di akhirat, hadirin hadirat. Termasuk ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan harta. Jangan ditakdir dari wong sugih. Maka gunakan harta tersebut untuk kebaikan, infakkan di jalan Allah. Sampai damel membantu majelis semacam ini, kayak bantu madrasah, kayak bantu pondok pesantren, supaya jenengan menghadap Allah itu selain kita membawa bekal amal soleh kita punya peninggalan yang pahalanya ngalir terus walaupun kita sudah di akhirat di alam kubur. Kita termasuk sambil jenengan diparingi kelebihan harta, jangan lupa juga digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan ekonominya lemah. Kayak bantu tiang-tiang sing melarat orang hadirin. Karena boten sedikit zaman tak makin ini umat Islam yang kurang kepeduliannya kepada sesama muslim. Boten titik umat Islam niki dalam keadaan susah hidupnya, tapi tetangganya hartanya berlimpah ruah atau familinya hartanya berlimpah ruah, boten dipikiraken niku tangga utawa famili sing melarat untuk hadirin hadirat. Sing janda dibantu, sing arek yatim dibantu. Ini kefadilan ini gede, ini kunamine investasi akhirat dalam jenengan. Cuma ngoten nggih bantu arek yatim sing ikhlas. Ya napa sing ikhlas kudu nglirik ibuke. Kadang-kadang ate bantu arek yatim nglirik ibu. Ibu ayu cakap. Gak kadhe dikai mau itu bantu wis. Ate abang apal sing. Ibu itu kembang perot 10.000. Bantu anak yatim itu fadilahnya luar biasa. Orang sakit
Lho zaman sampean kene iki mboten titik nggih, tiyang sakit niku masyaallah, gerah teng griyane niku masyaallah. Tidak bisa berobat dan tidak ada yang perhatian para hadirin. Ojo maneh bantu nggih, nyambangi ae ndak. Nyambangi ae padahal nyambangi tiang loro niku sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku sunnah. Nyambangi tiang sakit niku sunnah. Teng kitab niku dijelasaken. Enggak nunggu sakit parah. Kalau ada orang kena sakit mata saja itu sunnah untuk dijenguk. Cuma lainnya bagi wong loro moto ya kacamata ireng. Kacamata ireng iki kuwatir ketularan kan ngoten biasane. Dadi masih loro moto niku nek ketene sakit parah sunnah disambangi. Cuma lek loro untu saran saya ojo, loro untu ngamuk kan biasa ya soalnya. Salah ngomong dikit ditapuk sampean habis loro. Menjenguk orang sakit sunnah. Cuma nggih wonten adabi. Oleh karena itu ini perlu kita hidupkan. Ibadah niku kada, ojo dianggap ibadah niku cuma salat tok, poso tok, maca Quran, pengajian dudu. Tonggone jenengan loro sambang ngono ganjarane gedhe. Niku sunane Kanjeng Nabi. Cuma enten adabi. Nomor setunggal lek nyambangi wong loro aja suwe-suwe. Nyambangi wong loro mulai jam 7 sampai sore gak boleh tambah loro wong. Kecuali kalau dia merasa terhibur karena jenengan iku sahabatnya atau keluarga yang dicintai monggo mboten napa-napa. Masih rada suwe ndak apa-apa, dadi obat misalnya. Nomor 2, ngomongi sing enak. Lho nyambangi wong loro niku kelakuan sing sae niku, tapi kadang-kadang ono nyambangi wong loro ngomongi ndak enak. Kelakuane sae tapi ucapane bicaranya enggak baik. Nyambangi wong loro niku digedhekno atine. Oh sing sabar jenengan. Sing ridho, insyaallah ikhtiar jenengan insyaallah maring ngoten waras sehat walafiat, pulih kembali panjang umur. Ngoten seneng sing disambangi. Nyambangi wong loro dibeten-beteni, waduh. Berat sampean iki. Gak ono harapan koyo sampean. Ya sampean durung mulih mati bisi iki sing disambangi. Dadi nyambangi tiang gerah niku sunnah. Apalagi kalau yang sakit itu orang miskin. Orang melarat para hadirin, perhatekno. Cuma lek iso lek sing loro wong melarat ojo disambangi tok. Ojo didongakno tok. Ambek kek ono duit. Dadi nyambangi wong loro